Halo teman-teman, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Microsoft Access setelah sekian lama terhenti ya. Berapa lama ya? Kira-kira sekitar 2-3 mingguan mungkin ya. Ya karena aktivitas saya di luar. Jadi kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai Microsoft Access kita, mengenai aplikasi penjualan cash yang kemarin. Jadi saya masih menggunakan database yang sama, saya masih menggunakan project yang sama. Jadi saya lanjutkan ceritanya. Kemarin pada video terakhir itu kita bahas masih mengenai query yang terakhir kemarin itu ya, mengenai action query. Nah kali ini kita akan bahas mengenai objek yang lain. Setelah saya perkenalkan dua buah objek pada video-video sebelumnya, yaitu tabel ya, tables sama queries, ada dua. Sekarang saya lanjutkan pembahasan untuk objek yang ketiga, yaitu adalah forms. Oke, perlu saya jelaskan dulu apa sih fungsi form itu. Jadi form itu fungsinya adalah untuk melakukan pengolahan data. Di sini kita diberikan sebuah interface yang bisa kita desain sebagus mungkin sehingga kita sendiri misalkan yang memanfaatkan aplikasi ini bisa secara tampilan bisa kita perhatikan, secara tampilan bisa membuat mata kita nyaman. Karena bagaimanapun juga seseorang yang bekerja di depan komputer, operator komputer lah atau kasir misalkan, maka sangat besar kemungkinan mereka mengalami kejenuhan terhadap layar yang dia lihat gitu ya di dalam aplikasi kita. Sehingga bagaimana caranya supaya nanti kita membuat sebuah form dengan tampilan yang simple, sederhana, tetapi tetap tidak mengurangi fungsi dari form tersebut gitu ya. Tetap. Jadi secara fungsi lengkap lah, atau katakanlah secara fungsi sudah memadai, cukup ya, tanpa mengurangi fungsi, tanpa mengurangi fungsi, tetapi secara tampilan kita bisa membuat dia lebih mudah, lebih simpel, sehingga si operator yang mengoperasikan aplikasi ini, mungkin kita sendiri ya, tidak merasa jenuh atau membosankan. Oke, jadi sekali lagi, form itu fungsinya untuk melakukan pengolahan data. Artinya adalah bisa untuk menambah data baru maksudnya, kemudian sekedar merubah yang tadinya alamatnya adalah Jalan Pandan nomor 5 ternyata salah, harusnya Jalan Mawar nomor 7. Jadi sekedar dirubah, tidak ada penambahan data. Atau mungkin bisa untuk menghapus data juga. Jadi bisa kita melakukan penambahan data, sekedar merubah atau menghapus data. Itulah fungsi daripada form. Lalu kenapa kemarin waktu kita bahas mengenai objek tabel, ya, kita membuat tabel kemarin itu di video sebelumnya, kenapa itu kita masukkan data? Nah, ini sebagai contoh saya buka, Anda bisa melihat sendiri. Saya akan coba buka TB kasir. Ini sebuah tabel bernama TB kasir. Kenapa itu kok langsung dimasukkan data? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini kan kita belajar bersama, termasuk salah satunya mengenai objek query. Apabila di dalam setiap tabel itu tidak ada data sama sekali, maka query itu benar atau tidak bagaimana kita tahu? Jadi data-data yang saya masukkan kemarin itu untuk pengecekan, untuk ngetes, untuk membuktikan query-query yang saya buat itu menampilkan kasir lah, menampilkan data barang lah, apakah sudah benar ataukah belum. Jadi sekali lagi sifatnya adalah temporary ya, hanya bersifat sementara aja. Tujuannya supaya query-query yang saya buat kemarin, saya jelaskan di video-video sebelumnya, itu terbukti benar atau salahnya query tersebut gitu. Tapi nanti endingnya kita tidak boleh menambahkan data, menghapus data, atau sekedar merubah melalui tabel secara langsung. Jadi kita tidak akan melakukan pengolahan data langsung terhadap tabel, bukan. Jadi saya tutup dulu ya. Tabel-tabel ini hanya sebagai tempat penyimpanan. Sekali lagi, tabel-tabel ini hanya sebagai tempat untuk menyimpan data. Sedangkan interface-nya, medianya untuk melakukan pengolahan data adalah form. Dengan kata lain, form juga memiliki sumber data seperti halnya query. Form sebuah interface untuk memudahkan kita melakukan pengolahan data. Dia punya sumber,
baik dari query maupun tabel. Gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi, dengan adanya form maka kita bisa melakukan pengolahan data ya, menambah, menghapus, kemudian merubah dengan memperhatikan tampilannya. Apalagi contoh nih, kita melihat TB kasir. Di dalam TB kasir ada sebuah field yaitu foto kasir. Kalau di dalam tabel sini kita tidak bisa lihat fotonya seperti apa. Misalkan toh sudah ditambahkan, kebetulan saya belum menambahkan foto karena percuma ditambahkan, tidak bisa dilihat. Yang kelihatan hanya bahwasanya ini ada angka 1, 2 dan seterusnya. Bahwasanya foto sudah saya masukkan atau belum. Nah, sengaja saya belum memasukkan foto kasir karena percuma tidak bisa dilihat. Nantinya saya akan memasukkan foto kasir itu apabila sudah saya buat form kasir. Jadi itulah fungsi form. Ya, jadi itulah fungsi form bagi tempat untuk melakukan pengolahan data dan dia juga punya sumber. Nanti kita utamakan sumbernya langsung dari tabel yang bersangkutan. Contoh saya membuat pengolahan data barang misalkan, pengolahan form ya, form pengolahan data barang, sehingga nanti saya akan menggunakan sumber yaitu TB barang. Oke, seperti itu. Berikutnya adalah bagaimanakah cara membuat form. Setelah kita tahu apa fungsi form sedikit banyak ya. Kemudian bagaimanakah cara membuat form? Di menu create itu ada beberapa fasilitas pembuatan form. Ada form ya, jadi ada satu melalui form atau mungkin saya sebut dengan auto ya, auto form. Karena kalau pakai ini sekali klik langsung jadi formnya. Kemudian ada form design. Form design sama blank form ini sama-sama membuat form dari awal, dari nol. Jadi form design sama blank form. Bedanya kalau form design kita langsung dihadapkan ke dalam sebuah tampilan. Jenis tampilan desain ya. Jadi memang jenis tampilannya adalah desain. Kalau blank form kita dihadapkan ke dalam tampilan form yang jenisnya adalah layout. Jenisnya adalah layout. Nanti saya tunjukkan satu persatu. Kemudian ada form wizard. Nah, sebenarnya pembuatan form yang manapun ini sama aja, mengarah kepada bagaimana cara kita menata, melayout, kemudian mendesain form sesederhana mungkin seindah mungkin ya. Sebenarnya sama aja. Cuman sekali lagi ada suatu spesifikasi. Contoh seperti ini, contoh. Kalau kita mau makan, biasanya kan pakai sendok ya. Pakai sendok ya kalau mau makan, pakai sendok. Tapi apa yang tidak bisa kalau kita makan mungkin pakai yang lain selain sendok misalkan. Ya bisa aja pakai sesuatu yang bentuknya mirip sendok. Bisa aja, tapi kan spesifikasinya nggak seperti itu gitu loh. Seperti halnya contoh yang kedua, kita mau minum kopi nih, pakai gelas, pakai cangkir. Boleh nggak minum kopi pakai mangkok? Ya bisa aja. Bolehnya boleh, bisanya bisa. Akan tetapi kan spesifikasinya nggak seperti itu secara fungsi gitu ya. Jadi itu perumpamaan. Contoh seperti ini. Kalau kita pengen membuat sebuah form, single form yang bersumber dari satu tabel, maka kita cukup menggunakan yang ini, yang form ini, auto form ini. Cepat, langsung jadi, enak. Tapi apabila kita pengen membuat sebuah form yang sumbernya dari banyak tabel, contoh membuat form penjualan misalkan, form transaksi, form kasir, maksudnya form transaksi yang dilakukan oleh kasir, maka akan lebih tepat sasaran kita pakai form wizard. Itu maksud saya. Jadi semua punya fungsi masing-masing gitu ya. Dan form design ini membuat dari awal loh. Ini juga sama, punya perbedaan juga. Kalau pakai yang blank form, nanti semua komponennya terikat, ngegroup gitu ya, jadi satu, mudah ditata. Ya beda-beda tipis gitu ya sama form design. Kalau form design juga membuat form dari nol, menata dari nol, cuman bebas. Kalau form design itu tidak terikat setiap kontrol atau komponennya, bebas. Mau taruh sana, geser dikit bisa. Oke ya. Untuk navigation sama more forms itu nanti akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, video-video berikutnya, sesuai dengan fungsi masing-masing gitu ya. Contohnya begini. Di Morform ini ada sebuah fasilitas yang namanya adalah modal dialog. Itu seperti halnya notifikasi yang keluar gitu ya. Seperti halnya notif yang keluar. Contoh nih, saya punya aplikasi, saya buat diakses ini, saya mau menutup aplikasi itu.
ketika saya klik tombol tutup misalkan, ada sebuah notifikasi yang keluar, yakin nih mau ditutup, misalkan seperti itu ya. Dan contoh yang lainnya banyak. Ada juga split form, itu nanti terpecah jadi dua ya, terpecah jadi dua. Nanti aja, jadi pada saatnya saya akan tunjukkan, saya bahas satu persatu apa masing-masing fungsi tersebut. Termasuk adanya navigation ya, ini penataan form di mana dimungkinkan adanya navigasi. Jadi kayak petunjuk, di dalam form tersebut. Oke ya, jadi untuk kali ini saya akan konsen kepada pembuatan form dengan cara ini. Satu, form itu atau saya sebut auto form, kemudian form design, kemudian blank form, sama form wizard. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan bagaimanakah tampilan desain form dulu ya. Jadi saya belum mengarah ke fungsi masing-masing. Saya akan tunjukkan ke Anda bagaimanakah desain. Karena ketika kita membuat tabel pun kita membuat strukturnya, kita desain strukturnya dulu baru diisi. Query juga begitu, sama. Kita desain dulu query-nya bagaimana mendesainnya, lalu kita tampilkan bagaimana hasilnya. Sekarang untuk form akan saya tunjukkan bagaimanakah desain daripada form tersebut. Saya akan gunakan form desain ya. Jadi langsung, kalau yang ini langsung mengarah kepada tampilan desain. Saya klik ini, Anda perhatikan. Nah, di sini contoh, ini saya kecilkan dulu ya, saya hide dulu, biar nanti konsen kita ke sini. Oke, inilah lembar kerja kita, area kita untuk melayout, untuk menyusun form yang kita inginkan ada di sini. Di sini lembar kerja ini terdiri dari beberapa bagian, istilahnya adalah section. Kebetulan ketika kita membuat desain ya, ketika kita tadi milih form design, di sini otomatis sudah ada section detail. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya section detail ini adalah sebuah section yang pasti ada dalam pembuatan form. Di section detail inilah kita menempatkan data-data yang akan ditampilkan. Pada section detail kita boleh menghilangkan atau menyembunyikan section yang lain, tetapi tidak dengan section detail. Section detail pasti ada. Jadi kita udah mengenal sekarang nih, di dalam form sudah ada satu buah section. Section yang lainnya bagaimana? Nanti aja, oke ya. Nah, sekarang kemudian kita lihat lembar kerjaan di sini. Nah, kadangkala ketika kita membuat form itu di lembar kerja di area section detail atau section yang lainnya lah, itu ada kayak sebuah garis-garis gitu ya. Itu namanya adalah grid. Coba saya klik kanan, di sini ada grid. Jadi Anda langsung klik kanan aja di area ini, di area kosong ini, Anda lihat di sini. Apabila saya aktifkan, nah seperti ini jadinya. Kadangkala bentuknya seperti ini. Ketika kita membuat form ya, jadi di area di tampilan desain seperti ini. Tergantung kita masing-masing suka atau enggak. Apabila kita suka ya silahkan. Jadi apabila suka ya yang jelas ya klik kanan ini ada grid. Anda silahkan aktifkan. Kalau nggak suka silahkan dimatikan. Klik kanan saya pilih grid lagi. Dimatikan aja nggak apa-apa, boleh. Kemudian klik kanan lagi di sini ada rule. Jadi ada penggaris. Anda lihat horizontal maupun vertikal. Anda buang aja kalau nggak mau. Misalkan nggak suka malah mengganggu. Silahkan dibuang aja nggak apa-apa. Nggak usah ditampilkan. Misalkan seperti itu. Apabila pengen ya silahkan ditampilkan, terserah lah, pokoknya bebas gitu ya. Nah, setelah itu kemudian adalah section-sectionnya selain detail apalagi. Anda lihat, saya klik kanan di area sini. Di sini ada section page sama section form. Untuk section page sama section form itu satu paket. Ketika saya pilih ini section page ini, ketika saya klik kanan, di sini ada section page. Header or footer artinya adalah itu satu paket. Jadi ketika saya aktifkan maka akan muncul section page yang di atas yang disebut dengan page header, dan ada section page yang di bawah yang disebut dengan section page footer. Demikian juga dengan form. Ya, supaya nggak rancu ini saya sembunyikan dulu. Ya, tinggal detail aja. Saya klik kanan, saya pilih sekarang saya aktifkan section form. Di sini kalau saya aktifkan maka akan muncul satu paket juga section form yang di atas yaitu header, sama section form yang di bawah yaitu section form footer. Nah, apabila contoh nih di sini saya hanya membutuhkan section form headernya aja, section form footernya saya tidak butuh misalkan.
Tapi bagaimanapun juga dia satu paket, nggak bisa. Tapi ada cara. Anda lihat, saya hanya membutuhkan section form header. Untuk form footernya nggak butuh. Maka Anda lihat di bawah sini ada section form footer. Ini cukup Anda tutup areanya. Karena kalau enggak maka pengaruh. Kalau Anda buka seperti ini, nanti pengaruh di tampilannya. Jadi Anda tutup apabila tidak dibutuhkan. Ya teman-teman, itu untuk areanya saya rasa cukup ya. Untuk sectionnya ada section detail, section yang utama tempatnya data. Saya kecilkan dulu sebentar. Ya ini untuk merubah tingginya Anda lihat aja, Anda letakkan mouse pointer seperti ini contohnya. Jadi ini merubah tingginya. Kemudian lebarnya misalkan kurang di sini. Merubah lebarnya. Ini tingginya, jadi Anda lihat di sini. Pokoknya gerakan mouse pointer Anda pelan-pelan ke tulisan itu ya, ke garis ini, garis form footer lah, detail lah. Jadi Anda gerakan ke situ, kemudian bisa Anda rubah tingginya. Oke, berikutnya adalah setelah itu komponen kontrol, komponen atau kontrol. Kita lihat di sini di menu desain itu ada banyak sekali kontrol yang bisa kita pakai ya untuk membuat form. Saya klik ini supaya keluar lebih banyak. Banyak sekali. Di mana semua itu nanti akan saya jelaskan step by step, satu persatu sesuai dengan fungsi masing-masing. Saya tunjukkan aja contoh penggunaannya, contoh ya. Kita ingin memberikan judul di form ini. Maka kalau judul sembarang teks bebas, kita menggunakan sebuah controls atau komponen yang bernama label. Ini dia contohnya. Cara penggunaannya gimana? Nah, apabila kita membuat form secara desain manual, nah memang sekali lagi ini kan saya hanya mencontohkan tadi bahwasanya ini loh bagian-bagian daripada pembuatan form gitu ya. Selebihnya adalah kita ingin menampilkan komponen secara manual. Jadi tinggal kita klik aja, kemudian kita taruh ke sini. Tapi nanti pada fasilitas pembuatan form yang lain, di mana sangat minim kita menggunakan cara seperti ini. Jadi pembuatan form dengan cara lebih mudah. Ya, kalau dengan cara desain ini ya seperti ini, kita butuh apa kita ambil, kita butuh apa kita ambil. Sekali lagi, kalau pakai desain kita bangun semuanya dari nol. Contoh kita bikin apa judul ya, pakai ini. Saya klik kemudian saya drag ke sini misalkan. Saya kasih judul misalkan seperti ini. Form besar semua misalkan ya, form kasir misalkan. Nah, seperti ini jadinya. Tinggal kemudian kita format ini pakai home atau pakai apapun, pakai ini boleh, desain kemudian property sheet diaktifkan boleh, tidak apa-apa. Saya buat ini lebih ribet kayaknya. Oke, silahkan. Saya tutup kembali. Anda bisa pakai home. Di sini selama ada fasilitasnya silahkan dilakukan pemformatan secara langsung. Tidak apa-apa lewat sini. Dibesarkanlah misalkan berapa? 18 misalkan. Mau ditaruh ke rata tengah dan seterusnya. Contoh seperti itu. Oke, saya kembali ke menu desain. Ada lagi yang lainnya, banyak sekali fasilitasnya. Jadi kalau judul-judul teks bebas maka menggunakan label. Kalau untuk data-datanya pakai apa? Pakai text box. Ya, jadi untuk pembuatan grafik juga ada. Banyak sekali. Untuk foto nanti juga ada untuk fotonya. Nah, misalkan untuk foto nanti ini ada image ya. Sorry maaf, untuk foto ada ini, untuk foto ada attachment. Kalau tiap data kan berbeda tiap kasir. Kalau dikasih picture, dikasih logo, misalkan form ini kasih logo perusahaan, Anda bisa menggunakan image, Anda bisa menggunakan line atau garis, dan ada tombol atau button dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi inilah contoh gambaran awal mengenai pembuatan ya, mengenai pembuatan form. Gambaran awal mengenai pembuatan form. Oke. Kemudian berikutnya adalah saya akan coba menampilkan property sheet daripada form tersebut. Saya akan coba menampilkan property sheet dari form tersebut. Di sini ada menu desain, ada property sheet. Nantinya ada beberapa hal paten, beberapa hal pokok yang akan saya setting pada setiap form yang saya buat supaya form itu bisa tampil lebih bagus ya, tampil lebih bagus dan mungkin secara fungsi juga lebih tepat ya. Ada beberapa hal paten. Nanti akan saya jelaskan satu persatu aja. Yang jelas saya butuh property sheet daripada form. Jadi form ini memiliki properti, tidak hanya formnya. Form, kemudian section-sectionnya, kemudian semua kontrol yang Anda taruh di form ini
juga memiliki properti. Anda bisa ganti nilai properti itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Oke, itu teman-teman ya. Oke, ini untuk hal dasar, hal awal yang harus kita ketahui dalam pembuatan form. Saya rasa cukup. Saya tutup dulu, tidak usah disimpan ya. Saya jawab no. Saya kembalikan ini. Nah, ya teman-teman sekalian, jadi itulah gambaran mengenai apakah itu form. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi saya hanya membahas mengenai apa fungsi form. Nanti pada video berikutnya akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari form yang auto bagaimana cara pembuatannya sampai jadi ya. Kemudian form desain, blank form, sama membuat form penjualan melalui form wizard. Oke teman-teman sekalian, cukup untuk video kali ini. Tidak ada yang dicoba ya salah saya. Ya sudah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.